Jangan lupa subscribe, like, and share. Melanjutkan masih berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faedatun atau suatu faedah. Ini bukan pembahasan inti dalam kitab ini, cuma ditambah. Ya, kalau dibahas insya-Allah akan mendapatkan faedah. Ada manfaat di dalam pembahasan ini. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Nah, berkata Syekh Nasafi. Syekh Nasafi ini ulama ahli tafsir. Ya, dia menyebutkan dalam kitab tafsir beliau berkata dan mengomentari, bermula segala kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya kepada utusan-utusan itu sebanyak 104 suhuf. Suhuf itu apa? Suhuf lembaran-lembaran yang dikumpulkan. Jadi sebelum masa Nabi SAW itu, kitab itu berupa suhuf, lembaran-lembaran yang dikumpulkan. Ya, lembaran yang dikumpulkan. Nah, 104 suhuf itu dirincikan. Ya, dirincikan. Yang pertama kepada Nabi Allah Syith alaihissalam. Mungkin Bapak Ibu tak pernah mendengarnya. Nabi Syith alaihissalam. Ya. Nabi Syith ini alaihissalam ini anak daripada Nabi Adam. Ya, menurut riwayat yang terakhir, Nabi Adam itu kan mempunyai anak berpasangan. Ya, lahir laki-laki perempuan. Kemudian lahir lagi laki-laki perempuan. Kemudian disilang, dikawinkan. Ya, dulu itu karena manusia pertama perkawinan dengan saudara kandung masih ada syahwat. Allah beri memang. Kalau tidak ada keturunan sampai sekarang ini. Ya, nah maka terjadilah perkawinan yang disilangkan. Anak laki-laki yang pertama dikawinkan kelahiran dengan anak perempuan yang kedua. Nah, yang perempuan yang pertama dikawinkan laki-laki yang lahir pada tahap yang kedua. Terus begitu disilang begitu. Ada syahwat memang Allah berikan. Ya, nah, maka beranak pinak lah. Dan terakhir anak Nabi Adam alaihissalam satu orang saja. Ya, inilah dia Nabi Syith alaihissalam. Kepada Nabi Syith alaihissalam ini 60 suhuf. Oh, kenapa begitu banyak? Dia termasuk orang-orang golongan yang pertama, umurnya panjang. Ya, umurnya panjang. Allah bilang Nabi Nuh generasi yang di bawah. Nabi Syith di atas. Nabi Nuh itu berapa umurnya? Allah bilang 1000 kurang 50. Berarti 950 tahun. Nah, jadi mungkin karena umurnya panjang maka bertahap datangnya suhuf itu. Nah, kepada Nabi Syith alaihissalam 60 suhuf. Masya Allah, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman dalam perahu, Pak. Hanya dalam perahu yang beriman. Dakwah yang begitu panjang masanya. Masya Allah. Coba lihat Nabi kita Muhammad SAW. Pendek umur Nabi itu. 63 tahun. Berdakwah 23 tahun saja. Masya Allah. Islam sampai ke Masjid Darun Najah. Ya. Ini nikmat yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Singkat umur tapi berkahnya, Masya Allah. Nah, kemudian diturunkan tahap kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 30 suhuf. Ya, 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Taurat. Nabi Musa terima Taurat, tapi sebelumnya ada suhuf yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai suhuf Ibrahim dengan Musa itu diabadikan dalam surah Al-A'la. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu suhuf itu.
Akhirat lebih kekal dan lebih baik, kata Allah. Itu telah disebutkan dalam suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Itu lembar-lembaran. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa ada 2 kali menerima. Sebelumnya suhuf, nah yang terakhir yakni Taurat. Taurat yang kita yakini yang dulu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kelima turun kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu satu Injil. Injil pun yang kita imani yaitu yang ada dengan Nabi Isa alaihissalam, bukan yang sekarang. Sekarang itu kan sudah bercampur sudah. Mana firman Allah, perkataan Nabi Isa, perkataan ahli sejarah, macam-macam. Ada yang dihilangkan dan sebagainya. Nah, udah tak wajib kita imani yang sekarang ini. Kalaupun ada satu, ada, tapi mereka resah mereka karena itu sampai kepada kita ini, yaitu Injil Barnabas. Injil Barnabas kecolongan dari Vatikan. Nah, didapatkan umat Islam, ya, disebarkan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris terjemahkan lagi ke dalam bahasa macam-macam, termasuklah bahasa Indonesia. Dan saya mendapatkan buku itu, saya membaca betul. Masya Allah, di situ disebutkan ya tentang isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu ada disebutkan di situ. Cuman bentuknya isyarat. Nah, kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam diturunkan kepada Nabi Daud satu Zabur. Ya, satu Zabur. Zabur ini menurut ulama berupa syair-syair yang dibacakan Nabi Daud, ya, nasihat-nasihat. Menurut cerita, kalau Nabi Daud alaihissalam membaca Zabur, itu burung pun mampir. Burung pun mampir, hinggap. Karena Nabi Daud diberikan Allah kelebihan, suaranya begitu indah. Seorang sahabat bernama Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari membaca Al-Quran, didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya bacaan Abu Musa Asy'ari, apa kata Nabi? Hai Abu Musa, kau punya tenggorokan diberikan Allah seperti tenggorokan Nabi Daud alaihissalam. Berarti ya indah betul bacaan Nabi Daud itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Ini ada ya, dihimpun semuanya menjadi 104 suhuf. Ya, Nabi Syed 30, Nabi Ibrahim, Nabi Syed 60, Nabi Ibrahim 30 menjadi 90. Kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf menjadi 100. Kemudian satu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, 4 ini digabungkan menjadi 104 suhuf. Maka kata ulama, ulama menyatakan kitab itu terhimpun maknanya di dalam Al-Quran. 104 suhuf itu dari Nabi Syed alaihissalam sampai kepada Nabi Isa, semua kitab-kitab tersebut terhimpun maknanya di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak usah khawatir lagi. Jangan lagi mencari-cari kitab terdahulu, tak perlu. Karena sudah termaktub semua maknanya di dalam Al-Quran. Sudah baca Al-Quran selesai sudah. Ya, itu sudah memadai. Kemudian Al-Quran itu terhimpun lagi di dalam Al-Fatihah. InsyaAllah. Ini makin dirinci kan. 104 suhuf maknanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran 30 juz maknanya ada dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Makanya kirim Al-Fatihah itu berat timbangannya, seolah-olah membaca Al-Quran 30 juz. Maka ulama-ulama kita kalau tidak mampu membaca Al-Quran yang banyak untuk mengirimkan pahalanya kepada orang yang telah kembali kepada Allah, cukup baca Al-Fatihah sudah memadai. Ya, maknanya timbangannya berat. Nah, siapa yang mengkaji Al-Quran, ya, maka Al-Quran tersebut ada dalam Al-Fatihah. Dan siapa mengkaji Al-Fatihah seolah-olah mengkaji Al-Quran 30 juz. Ya, 30 juz. Coba kita lihat di sini. Apa kata ulama? Nah, segala yang disebutkan dalam Al-Quran 30 juz tentang pujian, syukur kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala,
itu semuanya dalam Al-Quran masuk dalam kalimat Alhamdulillah. Tentang penciptaan makhluk dari awal sampai akhir, langit, bumi, semuanya tanpa terkecuali masuk dalam kalimat Rabbil Alamin. Tentang Allah bercerita tentang masalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk tanpa terkecuali, nikmat yang begitu banyak masuk dalam Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman tidak pilih kasih, siapapun dapat. Tentang pengampunan, tentang kemaafan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, maka masuk dalam kalimat Ar-Rahim. Dalam Al-Quran 30 juz bicara tentang kematian, pertanyaan, bangkit dari kubur, padang mahsyar, naik di atas sirat, timbangan amal, ke surga, ke neraka, nikmat surga, azab neraka dengan rinci dalam Al-Quran masuk dalam Maliki Yaumiddin. Dia menguasai hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu, tentang ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan dari orang yang saleh, para nabi, para syuhada, orang-orang yang saleh, bagaimana cara menyembah kepada Allah, masuk dalam iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah. Cerita dalam Al-Quran pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintainya masuk dalam kalimat wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Siratal ladzina an'amta alaihim, bicara tentang orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, para salihin. Allah bicara tentang siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi, siapa? Orang-orang yang dimurkai Allah, termasuk orang Yahudi dan umat Nabi Muhammad yang ingkar kepada Allah juga masuk dalam kalimat ghairil maghdubi. Dan yang terakhir waladhdallin, bicara tentang apa itu? Orang memperturutkan hawa nafsu, menyembah dalam kesesatan, tak dapat hidayah Allah, dan termasuk orang-orang Nasrani masuk dalam kalimat waladhdallin. Maka dari itu kata ulama, Al-Quran 30 juz itu ada maknanya dalam Al-Fatihah. Disebut umul kitab, saya salat. Ya, baik. Ini beri perumpamaan, saya salat. Rakaat pertama saya membaca surah Al-Baqarah. Rakaat yang keduanya baca surah Ali Imran. Kemudian tambah 2 rakaat berikutnya, kemudian salam. Kira-kira sah tak tanpa Al-Fatihah? Padahal berapa juz tu, Pak? Itu bisa 5 juz lebih. Al-Baqarah digabung dengan Ali Imran 5 juz lebih, kita salat tak sah kalau tidak dengan Al-Fatihah. Saya salat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat tidak baca surah, cukup Al-Fatihah saja, sahkan? Itu Masya Allah. Itulah dia kenapa dikatakan umul kitab, timbangannya berat. Ya, timbangannya berat. Nah, tidak selesai sampai di situ. Nah, kemudian dirincikan lagi. Al-Fatihah itu dihimpun lagi maknanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seolah-olah Bapak Ibu sekalian, siapa yang mengkaji Bismillah, dia mengkaji Al-Fatihah, mengkaji Al-Quran 30 juz, dan sekaligus mengkaji seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada utusan Allah. Berarti itulah Bismillah. Timbangannya berat. Kemarin saya singgung, Ali bin Abi Thalib menyatakan, kalau aku tafsirkan Bismillah memadai di bawah unta 70 unta membawa tafsirnya. Kenapa? Karena paling beratnya kalimat itu Bismillah. Ya, Bismillah. Nah kemudian Bismillah terhimpun lagi, dirincikan lagi. Di mana? Pada ba-nya. Bismi, ada huruf ba, titik di bawah itu. Apa kata ba? Ba pun berkata, seolah-olah ba berkata, bikana makan, dengan aku, kata titik ba, telah terjadi apa yang telah terjadi. Wa biyakunu ma yakun, dan akan terjadi sesuatu yang akan terjadi. Ba bilang begitu. Ini syarat lagi, Pak. Karena segala sesuatu dimulai dari titik. Coba kita menulis, dimulai dari titik. Apapun, buat alif dari titik dulu. Apa makna titik ini? Nah,
Titik itu bukanlah titik di bawah ba. Di sini dikatakan titik di sini dikehendaki adalah titik turun kalam. Pertama kali Allah membuat kalam, menulis di Lauh Mahfuz, dimulai dari titik. Itulah titik ba. Apapun yang terjadi di alam ini seolah-olah itulah Al-Quran. Dan titik kalam itu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Lauh Mahfuz, dan yang terjadi sekarang, dahulu sampai yang akan datang, semuanya berdasarkan tulisan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ni Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya titik itu berkata, ana nuqtatul wujud, akulah awal titik adanya alam ini. Artinya apa? Segala sesuatu di alam ini dimulai dari Allah. Sebagaimana Al-Quran dimulai dari titik Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Fatihah. Siapa mengkaji Al-Fatihah, seolah mengkaji Bismillah. Siapa mengkaji Bismillah, dia akan sampai kepada titik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Tauhid ini. Siapa mengkaji sifat 20, akan masuk dalam kalimat La ilaha illallah. Kalau sudah mantap La ilaha illallah, buang illahnya, tinggal Allah saja. Kalau sudah hilang Allahnya, lamnya hilang juga, tinggal lahu. Lahnya pun hilang, tinggal hu. Hu apa? Kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nanti muaranya kepada mentauhidkan Allah, mentauhidkan zatnya, mentauhidkan sifatnya, mentauhidkan asma'nya, dan mentauhidkan afalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini, maaf Bapak Ibu sekalian, akan mengantarkan kita nanti insya-Allah kita akan mengenal Tuhan yang kita sembah. Mudah-mudahan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, itu isyarat Pak. Kalau tak begitu tak paham kita. Jadi Al-Fatihah itu berat timbangannya. Ilmu tauhid juga begitu, berat timbangannya. Dan akan mengantarkan kita insya-Allah mengenal Tuhan yang kita sembah. Ya, segera cukup.